Shalom, sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita jumpa lagi dalam konten Solidio Gratia. Bersama kami dan saya akan menyanyikan lagu pujian yang berjudul Hidup Sebagai Keluarga. Saudara-saudara, kita percaya bahwa menjadi satu dambaan di dalam kehidupan kita ketika kita hidup menjadi keluarga Allah. Untuk itu, pemirsa dimanapun Anda berada, kiranya melalui pujian yang saya buat ini, menjadikan kita orang yang selalu taat dan setia kepada Tuhan. Sebagai keluarga Allah, kita harus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat menyaksikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sejak ku mengenalmu, sukacitaku penuh. Yesus ya Tuhanku, Kau membuat hidupku bahagia selalu. Kini ku hidup sebagai keluarga kerajaan. Bukan melakukan kehendak-Mu Tuhan, dalam setiap langkahku, seia sekarang sebagai keluarga Tuhan. Bimbing langkahku berdamai dengan sesama, karena aku adalah keluarga Allah. Pastikan hidupkan selalu memuliakan-Mu, karena ku tahu
Demikianlah pujian yang telah kita dengar bersama. Kiranya pujian yang sudah kita dengar akan menjadikan kita orang yang selalu setia menjadi sahabat Kristus, menjadi keluarga yang selalu hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus yang baik memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom, Soli Deo Gratia. Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Kristus Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam Kristus Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu yang kudus. Terangilah hati dan pikiran kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahaminya. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dengan topik hidup sebagai keluarga Allah. Dari kitab Filemon pasal 1 ayat 8 sampai ayat 17 demikian. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasih-Mu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dan kusuruh kembali kepadamu dia, yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Kristus, keluarga adalah terdiri dari ayah, ibu, serta anak-anak. Itulah yang disebut dengan keluarga inti. Dan kalau keluarga besar terdiri dari beberapa keluarga saudara sendiri, dari orang tua yang sama atau orang tua yang berkakak adik. Maka itu disebut dengan satu keturunan. Kalau bagi orang Batak disebut poparan. Itulah keluarga besar. Keluarga besar itu bisa terdiri dari suku yang berbeda, bahkan keyakinan atau agama yang berbeda karena perkawinan berbeda agama atau perkawinan berbeda suku. Dan saya yakin kita setuju sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus
atau keluarga Kristen, jika kedua orang tua dan semua anggota keluarga itu seiman, maka dikatakan itu keluarga yang kudus, ya. Artinya hanya beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah yang disebut dengan keluarga yang seiman, keluarga Allah. Kalau ada keluarga yang seiman, berarti ada keluarga yang tidak seiman atau tidak seimbang, atau pasangan yang tidak seimbang. Jadi itu keluarga yang tidak seimbang, seperti Simson yang mengambil pasangan hidupnya sebagai istri yang tidak seiman dari Timna, orang Filistin. Dapat kita baca dalam Hakim 14 ayat 1 sampai 4. Jadi bagaimana kita bisa membangun dan hidup sebagai keluarga Allah jika masih ada anggota keluarga kita yang tidak seiman dengan kita? Ini akan menjadi pergumulan yang berat bagi orang tua jika ada anak-anak kita yang mengambil keputusan dan memilih pasangan hidupnya yang berbeda iman. Untuk itu, doa saya dan doa-doa kita sebagai orang tua, pada waktunya mereka akan dipulihkan menjadi keluarga satu iman, hidup sebagai keluarga Allah. Ada amin? Amin, ya. Namun dalam perikop ini sangat berbeda, ya. Kita mau memahami bagaimana kita dapat menerima orang lain yang pernah berbuat salah kepada kita dan menerima kembali dapat tinggal bersama kita di dalam rumah kita dan menjadi satu keluarga yang hidup sebagai keluarga Allah, yaitu bersama-sama melayani Allah. Seperti yang dikatakan oleh Yesus, siapa saudaraku, siapa ibuku, dialah saudaraku, dialah ibuku, yakni yang melakukan kehendak Allah. Ya, sebelum membahas perikop ini, perlu kita ketahui bahwa ada surat-surat pribadi Paulus kepada beberapa orang, seperti kepada Timotius, kepada Titus, juga kepada Filemon. Dan firman Tuhan hari ini, surat Paulus yang ditulisnya sendiri saat dia sudah tua dan berada di dalam penjara karena Injil. Surat ini dia tuliskan di penjara di Roma dan hanya terdiri dari satu pasal 25 ayat. Jadi sangat pendek sekali, ya. Pertanyaan kita, apa yang melatar belakangi Paulus menyurati Filemon secara pribadi? Siapa Filemon itu? Masalah apa yang telah dihadapi dan bagaimana menyelesaikan masalah itu? Pertama, Filemon, teman baik Paulus. Rupanya Filemon itu salah seorang yang bertobat karena pelayanan Paulus. Dia seorang terkemuka, orang yang terpandang yang menjadi anggota jemaat di Kolose. Kedua, Filemon mempunyai seorang hamba bernama Onesimus. Rupa-rupanya Onesimus telah melakukan tindakan kejahatan, ya. Diduga telah mencuri uang darinya. Itu sebabnya Paulus berkata dalam ayat 18, dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semua itu padaku. Itu sebabnya Onesimus melarikan diri. Biasanya
hamba yang mencuri dan akan diusir oleh tuannya dan memberikan tanda di dahinya dengan huruf F, yakni fugitivus, artinya pelarian. Nah, sebagai pelarian, lalu dia ditangkap dan dipenjarakan. Yang kebetulan pada waktu itu Paulus juga ada di dalam penjara. Disitulah Paulus menginjilinya dan dia pun bertobat. Itulah sebabnya selang beberapa waktu beserta sepucuk surat, Paulus mengirim Onesimus kembali kepada Filemon. Melalui surat tersebut, Paulus meminta kesediaan Filemon untuk menerima kembali Onesimus, hamba yang pernah merugikan dirinya, yang telah bersalah, agar Filemon dapat menerimanya bukan lagi sebagai hamba, melainkan saudara kekasih di dalam Kristus. Karena apa? Karena Paulus sudah menganggap bahwa Onesimus itu sebagai anaknya sendiri, buah hatinya. Mengapa Paulus memohon kepada Filemon agar Onesimus dapat diterima kembali? Inilah surat Paulus kepadanya. Tentu Paulus mengerti permintaannya itu bukan perkara mudah bagi Filemon. Namun melalui permintaannya, Paulus seolah meminta kepada Filemon untuk mendemonstrasikan kedewasaan rohaninya dengan mau mengampuni dan menerima kembali hamba yang telah bersalah kepadanya. Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Kristus, salah satu kedewasaan rohani adalah kesediaan untuk mengampuni. Memang faktanya mengampuni itu tidaklah mudah. Pengikut Kristus yang masih bayi ataupun anak-anak akan sulit melakukannya. Namun seorang yang dewasa rohaninya pasti mampu. Hal ini dikarenakan seseorang yang dewasa secara rohani tidak lagi berfokus kepada dirinya sendiri, tapi berfokus kepada perkara-perkara kekal. Bagaimana dengan kita? Ayo, mari kita tunjukkan kedewasaan rohani kita, kedewasaan iman kita dengan pengampunan kepada sesama, kepada orang yang telah menyakiti hati kita, bahkan telah merugikan kita. Mungkin juga telah menginjak-injak diri kita, kehormatan kita di hadapan orang lain. Ketiga, Paulus ingin Filemon mewarnai ulang kehidupan Onesimus. Dalam ayat 11 dikatakan, dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Paulus ingin agar Filemon memandang Onesimus melalui kacamata kasih karunia Tuhan, memberi warna baru bagi kehidupan Onesimus sehingga ia bisa menjadi rekan sekerja di dalam Tuhan. Kehidupan Onesimus menjadi berbeda ketika Filemon menerimanya dan mewarnainya dengan perspektif baru. Bukankah indah jika kita bisa mewarnai hidup kita juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Dengan apa kita melakukannya? Yaitu dengan kasih Kristus. Sebelumnya memang warna kehidupan Onesimus sangatlah kelam dan kusam karena dia sebagai hamba dan kemudian melarikan diri. Namun kini menjadi cerah dan indah karena diwarnai dengan kasih dan pengampunan.
Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ada banyak Onesimus di sekitar kita. Mereka butuh sentuhan kasih Kristus. Mereka butuh diwarnai ulang. Sebuah kehidupan tidak akan pernah sama jika bersentuhan dengan kasih Kristus. Demikian juga di keluarga, kita perlu mewarnai kehidupan anak-anak kita yang penuh dengan kasih. Tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi perselisihan, tetapi ada pengampunan dan saling menerima satu dengan yang lain, menghargai satu dengan yang lain, dan menghormati satu dengan yang lain. Ada sebuah kisah nyata, The New York Times pernah merasa penasaran mengapa dalam setiap 100.000 warga negara Amerika Serikat terdapat 519 narapidana. Sedangkan dalam setiap 100.000 warga negara Jepang hanya terdapat 37 napi saja. Apakah orang-orang Jepang lebih baik dibandingkan dengan orang Amerika Serikat? Ternyata bukan itu penyebabnya. Untuk mencari jawabannya, The New York Times mewawancarai seorang dari pria Jepang yang dijatuhi hukuman karena pembunuhan. Hukuman yang dijatuhkan kepada narapidana itu tidak hanya kurungan penjara saja, namun lebih sadis adalah sebuah sanksi moral yang diberikan oleh masyarakat Jepang di sana. Pria itu mengaku bahwa selama 15 tahun di penjara, ia tidak pernah menerima satu tamu sekalipun. Setelah pria tadi menjalani hukuman dan dibebaskan, keluarganya datang kepada pria tersebut hanya untuk berkata agar jangan kembali ke desanya. Masyarakat Jepang memiliki cara yang mereka pikir sangat efektif untuk menimbulkan efek jera bagi para kriminal. Tak heran juga banyak orang memilih untuk harakiri, yaitu bunuh diri ala Jepang, daripada menanggung siksaan moral berupa penolakan di tengah-tengah keluarga atau masyarakat. Meski cara yang dilakukan masyarakat Jepang tersebut termasuk sukses untuk mengurangi angka kriminalitas, sebenarnya cara tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani. Yesus mengajarkan kita dengan prinsip kasih, yaitu menerima mereka yang telah berbuat salah dengan penuh kasih. Ketika Yesus diperhadapkan dengan seorang perempuan yang kedapatan berzina, Yesus tidak langsung menghakimi atau menghukumnya. Sebaliknya, dia membebaskan dari hukum rajam. Paulus juga melakukan hal yang sama. Paulus meminta kepada temannya yang bernama Filemon itu untuk menerima kembali Onesimus, seorang napi yang dulu pernah merugikan Filemon. Firman Tuhan mengajar kepada kita untuk menerima satu sama lain dengan kasih. Bahkan ketika kita pernah dirugikan, dikecewakan, bahkan hati kita pernah dilukai, ingatlah bahwa kasih adalah menerima tanpa syarat. Keempat, gratitude is great attitude. Bersyukur adalah sikap yang mulia. Bersyukur adalah sikap hidup yang bisa mengarahkan pandangan pada hal-hal baik yang sudah terjadi ketimbang yang buruk. Ini bukan berarti tidak realistis atau menipu diri sendiri. Nyatanya, kecenderungan manusia adalah hanya suka melihat hal yang buruk ketimbang hal yang baik.
Bahkan ketika ada satu hal buruk terjadi di antara ribuan hal baik, kecenderungan manusia tetap hanya melihat satu hal buruk itu saja. Paulus adalah sebuah teladan yang sangat baik untuk sikap bersyukur. Jika saja Paulus berfokus pada hal-hal yang buruk yang terjadi dalam hidupnya, pastilah banyak sekali hal untuk dikeluhkan. Jauh lebih daripada yang bisa kita keluhkan. Tetapi Paulus tidak melakukan itu. Justru ia memilih melihat pada pekabaran Injil yang tetap berjalan saat ia berada dalam penjara. Dan bahkan memenangkan Onesimus menjadi percaya kepada Kristus. Sikap seperti inilah yang membuat Paulus kuat bahkan produktif. Lalu bagaimana dengan Filemon? Dia harusnya bersyukur dalam keadaannya yang mapan, dalam keadaannya yang terhormat. Harusnya dia dapat mengampuni, memaafkan, dan kembali menerima Onesimus sebagai seorang saudara. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, disinilah Paulus menjadi role model bagi kita untuk dapat mengasihi dan mengampuni, dan tetap memilih bersyukur dan bersukacita. Paulus ingin agar semua orang dapat dikasihi dan diampuni, agar mereka dapat menjadi satu keluarga dengan kita, hidup sebagai keluarga Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, mari kita mau mengampuni dan mengasihi orang yang berbuat salah kepada kita, agar mereka menjadi satu dalam keluarga kita, yaitu keluarga Allah, dan ikut terlibat dalam pelayanan melayani Allah. Kiranya nyanyian, pujian, dan firman Tuhan hari ini menjadi rema bagi kita dan menjadi berkat bagi orang lain, agar kita dapat mengasihi, mengampuni, sehingga bersama-sama menjadi satu keluarga Allah di dalam dunia ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah Engkau pakai kami menjadi alat kasih dan mau mengampuni satu dengan yang lain, sehingga kami dapat menerima orang yang bersalah kepada kami menjadi satu keluarga dalam kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, Kau berkati semua pendengar, Kau tambahkan iman mereka, sembuhkan dari penyakit, Engkau berikan panjang umur dan rezeki, sehingga mereka dapat menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih firman-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.